selamat datang kembali di Jalan Cermin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Peerless Battles Peeret. Bab 1201, cahaya bersinar semua biksu yang hadir tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan setelah penguasa Istana Suang menolaknya 3 kali, Kinnan masih begitu gigih hingga ia bahkan pergi ke Istana Lingbao. Apakah Kinnan tidak mau menerima hal ini, atau memang ada yang salah? Kaisar Suwu menatap Kinnan beberapa kali, lalu mencibir, tidak apa-apa membiarkanmu mengikuti ujian kedua untuk kedua kalinya. Tetapi jika kau tidak bisa mengumpulkan 5 kristal keberanian kali ini, kau tetap harus memasuki Istana Harta Karun Spiritual. Tidak ada perubahan. Inilah yang terjadi jika Anda tidak mematuhinya 3 kali berturut-turut. Jadi bagaimana jika kecelakaan benar-benar terjadi? Kinnan hanya berhasil mengumpulkan 2 kristal keberanian pada kali pertama, jadi mustahil dia mengumpulkan 5 kristal keberanian pada kali kedua. Tuan Istana Palsu, kau. Kaisar Gulei mengerutkan kening dan hendak memarahi. Kinnan begitu gigih, mungkin karena ada sesuatu yang salah. Namun, apa yang dikatakan Kaisar Agung Suang tidak diragukan lagi menghalangi jalan Kinnan. Baiklah, aku janji. Tapi senior, bagaimana kalau pilar keberanian tidak sanggup menahan dan patah sendiri? Kinnan berbicara dengan ekspresi tenang. Semua orang ingin tampil mengesankan selama penilaian, meraih hasil yang luar biasa, dan menarik perhatian. Ini adalah sifat manusia, dan bahkan Kinnan pun tidak kecuali. Namun, di dalam hati Kinnan, dia sudah menganggap dirinya sebagai anggota aliansi anti surga, jadi tidak perlu menghancurkan pilar keberanian dan mendatangkan kerugian yang tidak perlu bagi aliansi anti surga. Menurut rencana Kinnan, dalam penilaian kedua ini, ia hanya perlu mengendalikan semangat juangnya dan mengumpulkan 7 atau 8 kristal keberanian. Ini akan menjadikannya menonjol dan sekaligus mempertahankan pilar keberanian. Akan tetapi, Kaisar yang sombong ini telah berulang kali menjaga kita, jadi jangan salahkan dia karena kekurangan keadaan. Kaisar Gulei dan biksu lainnya meragukan telinga mereka dan bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Apa maksud Kinnan dengan ini? Apakah dia ingin menghancurkan pilar keberanian? Kaisar Suang tertegun sejenak, lalu tertawa bahak. Hahaha, pilar keberanian tidak mampu menahan keberanianmu menyerang Nantianmen dan hancur begitu saja. Kalau begitu, aku tidak hanya akan bertanggung jawab, aku juga akan memberikan hadiah besar. Kecuali pemimpin sekutu datang sendiri untuk mengujinya dan menghancurkan pilar keberanian, itu hampir mustahil. Hanya mengandalkan Kinnan? Itu tidak mungkin. Senior, kamu mengatakan ini. Kinnan mengangkat sudut mulut, dan dengan sekejap tubuhnya, dia mendarat di depan pilar keberanian dan menempelkan telapak tangan di atasnya. Ceka, Mumu, kau lihat itu. Inilah wajah asli Kinnan. Dia tidak menyadari keterbatasannya sendiri dan tidak menghargai bantuan apapun. Mengesampingkan fakta bahwa pilar keberanian tidak bisa salah, dia malah mencoba menghancurkannya. Menurutku, dia masih punya 2 kristal keberanian kali ini. Yulang Yan, salah seorang biksu, mencibir dengan ekspresi jelek di wajahnya. Kinnan ini benar-benar tidak tahu tempatnya. Sepertinya dia tidak bisa menerima kenyataan itu dan harus mencobanya lagi. Tunggu sampai dia mencoba lagi, lihat hasilnya, lalu menyerah. Para menelepon di sekitar, serta para ahli di aula, semuanya tersadar dan mulai berbicara satu sama lain. Tak seorang pun optimis dengan Kinnan. Kaisar Gulei menghela nafas dalam hati melihat perkembangan situasi hingga titik ini. Ia menatap Kinnan dan tidak berkata apa-apa lagi. Hanya Mumu yang berisi pelan-pelan. Kinnan, karena kamu berani mengatakan, maka kamu pasti bisa melakukannya, kan? Suara mendesing. Pada saat ini, seberkas cahaya putih perlahan melayang keluar dari pilar keberanian, dengan cepat mengembun, dan berubah menjadi kristal keberanian. Semua biksu yang melihat kejadian ini terkejut. Satu. Berkurang 1 dari sebelumnya. Haha, Kinnan, apakah ini alasan kegigihanmu? Kaisar Agung Suang tak berkuasa menahan tawa lagi. Sudah kubilang, hati daomu sangat tidak seimbang. Sekarang kristal keberanian ini adalah bukti terbaiknya. Akan tetapi, sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, seberkas cahaya putih kedua melayang keluar dari pilar keberanian dan mengembun menjadi kristal keberanian kedua. Begitu adegan ini muncul, suara Kaisar Suang tiba-tiba berhenti dan matanya melebar. Kaisar Gulei, Yulang Yan dan para pengamat lainnya semuanya terkejut secara fisik dan mental. Tahukah kamu, jika pilar keberanian itu sudah memadat menjadi kristal keberanian, itu artinya ujian sudah selesai. Mengapa kristal keberanian kedua muncul sekarang? Senior, ini yang kedua. Suara Kinnan terdengar samar. Begitu dia selesai berbicara, cahaya putih muncul lagi di pilar keberanian dan berubah menjadi kristal keberanian ketiga. Senior, ini yang ketiga. Saat suara Kinnan jatuh lagi, sinar keempat cahaya putih melonjak naik lagi, mengembun menjadi kristal keberanian. Senior, ini yang kelima. Senior, ini yang keenam. Senior, ini yang pertama. Pada saat ini, Kaisar Suhuan tercengang, Kaisar Gulei tercengang, Yulang Yan dan semua kekuatan lainnya tercengang. Kristal keberanian ketujuh. Kinnan telah memadatkan keberanian ketujuh. Pencapaian ini telah melampaui beberapa kaisar dan raksasa hebat.
Senior, ini yang ke-8. Senior, ini yang ke-9. Senior, ini. Senior, ini. Namun, semua ini masih jauh dari selesai. Bersamaan dengan suara Kinnan, berkas cahaya putih melonjak dan mengembun menjadi kristal keberanian. Pada saat ini, guntur sunyi sepertinya terdengar di hati Kaisar Suhuan, Kaisar Gulei, dan semua kekuatan yang hadir. Yang ke-11. 11 kristal keberanian total. Bahkan mantan Kaisar Gulei hanya memiliki 9, tetapi Kinnan telah melampauinya dengan 2. Berani sekali anak ini menghadapi Nantianmen. Tapi ini belum berakhir. Senior, ini yang ke-12. Senior, ini yang ke-13. Senior, ini yang ke-14. Senior. Suara Kinnan terdengar lagi, dan kristal keberanian terus mengembun. Tidak berhenti sampai yang ke-20. Pada saat ini, Kaisar Suang, Kaisar Gulei, Yu Langyan dan yang lainnya semuanya tercengang ketika melihat pemandangan ini, dan pikiran mereka sangat terkejut. Senior, saya minta maaf. Kinnan tiba-tiba berkata. Kaisar Suang tercengang. Maaf. Mungkin itu. Rusak. Saat suara itu jatuh, semangat juang yang luar biasa keluar dari tubuhnya. Kali ini, Kinnan tidak menahannya sama sekali, tetapi melepaskannya terus-menerus. Seluruh pilar keberanian yang besar itu memancarkan cahaya putih yang megah dan luas pada saat itu juga. Tak hanya itu, cahaya itu terus membesar hingga berubah menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan. Pada saat itu, retakan yang tak terhitung banyaknya muncul di pilar keberanian. Ledakan. Hanya terdengar ledakan yang memekakkan telinga, dan pilar keberanian langsung hancur berkeping-keping, melepaskan aliran aura yang sangat misterius yang menyapu seluruh dojo dan berhembus ke langit. Bab 1225 Tetua, rusak. Pilar keberanian telah rusak. Sial, pilar keberanian benar-benar hancur. Kaisar Gulei, Kaisar Suang, serta semua kekhawatiran dan orang kuat, semuanya mengejutkan dan mengejutkan. Mereka tidak pernah menyangka akan terjadi pemandangan ini di hadapan mereka. Pilar keberanian hancur total. Apa artinya ini? Ini berarti Kinnan sama sekali tidak takut terhadap Nantianmen. Itulah Nantianmen, harta paling berharga dari tanah suci Nantian. Gerbang ini telah berdiri di benua Changlan selama puluhan ribu tahun, menindas seluruh kerajaan setengah dewa. Kekuatannya sungguh tak terbayangkan. Bagaimana Kinnan melakukan ini? Bagus, bagus, bagus. Kaisar Gulei tersadar dan mengucapkan 3 kata bagus berturut-turut. Wajahnya penuh kejutan. Ia menoleh ke arah Kaisar Suang dan berkata, Tuan Istana Suang, hasil tes kedua Kinnan lumayan, kan? Ekspresi Master Istana Delusi berubah, tampak agak muram. Ia berkata, hasil ini memang sangat bagus. Sebagai wakil Master Istana Anti Surga, saya akan menepati janji saya. Saya akan bertanggung jawab atas penyelesaian pilar keberanian. Setelah berkata demikian, dia melirik Kinnan dengan pandangan dingin, menjentikan lengan bajunya, lalu pergi. Sekarang keadaannya sudah seperti ini, tidak peduli seberapa banyak dia berkata, itu sama sekali tidak ada gunanya. Rekan Tao Yu Langyan, ingat sebelumnya kau mengatakan bahwa hanya 2 yang dapat diringkas dalam ujian kedua ini? Setelah Mumu terkejut, dia menatap Yu Langyan dan berkata dengan ringan. Ini. Wajah Yu Langyan langsung memerah. Segala yang ada di depan matanya bagaikan memantulkan di wajah, sangat keras. Melihat ini, Mumu tidak repot-repot berkata apa-apa lagi. Mata yang indah menatap Kinnan, berbinar penuh kegembiraan. Semuanya, hasil penilaian kedua sudah keluar. Kinnan meraih juara pertama. Mengingat kinerja Kinnan di level pertama dan kedua, dia akan diberi hadiah kontribusi 200.000 poin. Kaisar Gulei menatap Kinnan dan berkata sambil tersenyum. Para biksu di kuil Tao tidak banyak bereaksi, tetapi orang-orang kuat di langit menunjukkan rasa iri di mata mereka. Para murid baru ini tidak mengetahui hal ini, tetapi mereka mengetahui betapa pentingnya poin kontribusi di Istana Anti Surga. Selama ada cukup poin kontribusi, bahkan mengubah nasib seseorang tidak akan menjadi masalah. 200.000 poin kontribusi ini sudah merupakan jumlah yang besar, dan hanya dapat diperoleh dengan membunuh 20 orang penting di Tanah Suci Surga Selatan. Kinnan, kau memiliki 7 pohon seni bela diri dan telah menunjukkan keberanian yang luar biasa melawan Sekte Langit Selatan. Sebagai wakil kepala istana, aku sekarang mengundangmu untuk bergabung dengan Istana Anti Langit dan mendapatkan status sebagai salah satu dari 5 tetua agung, tetua emas. Apakah kau setuju? Mata Kaisar Gulei bersinar dengan kilatan cahaya, dan dia berbicara perlahan. Penatua emas, salah satu dari 5 tetua. Kinnan ini terbang ke langit. Di aula di langit, wajah para lelaki perkasa itu tergerak lagi. Perlu kalian ketahui bahwa dalam aliansi anti surga, di bawah Hallmaster ada wakil Hallmaster, kemudian 5 tetua emas, kayu, udara, api, dan tanah, begitu pula para tetua diaken. Jika itu adalah balai lain, tidak akan terlalu sulit untuk menjadi salah satu dari 5 tetua agung, tetapi identitas dan status 5 tetua agung di balai anti surga benar-benar berbeda. Kaisar palsu, yang telah kembali ke Istana Anti Surga, didinginkan. Meskipun dia tidak ingin Kinnan menduduki jabatan itu,
kecenderungan Qin Nan sudah terbentuk dan dia tidak bisa lagi menghalanginya. 5 tetua, Qin Nan sedikit mengernyit. Yi Feng, yang tak jauh dari sana, melihat ini dan segera mengirim pesan, Qin Nan, setujui ini. Setelah menjadi salah satu dari 5 tetua agung, kau tak hanya akan menikmati banyak manfaat, tetapi juga memiliki kekuatan besar dalam segala hal, termasuk kecerdasan dan kesempatan untuk mengubah takdirmu. Intelijen. Secercah cahaya cemerlang melintas di mata Qin Nan. Dia kini telah berhasil bergabung dengan aliansi anti surga, jadi langkah selanjutnya adalah memulai pencarian pecahan pohon Changlan. Jika ia mengandalkan dirinya sendiri untuk mencarinya, itu akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami, yang pasti akan jauh lebih merepotkan. Jika ia meminta orang-orang di aula bayangan untuk memperhatikan berita tentang pecahan pohon Changlan saat mengumpulkan informasi, niscaya akan jauh lebih baik dan peluangnya akan lebih besar. Jika Anda menawarkan baik-baik, menyetujuinya hanya akan menguntungkan Anda. Terima kasih, Kepala Istana Gulei. Saya pasti akan menepati kepercayaan Anda, kata Qin Nan sambil menggenggam tangan. Bagus sekali, Kaisar Gulei mengangguk dan terus menatap orang-orang di dojo. Ia berkata, Yu Langyan, kau juara kedua dalam penilaian ini. Aku akan menghadiahimu 30.000 poin kontribusi dan mengundangmu untuk bergabung dengan Istana Anti Surga sebagai sesepuh. Berikutnya adalah pengaturan para murid yang mengikuti ujian. Kecuali sejumlah kecil murid yang memasuki aula Anti Surga, murid-murid lainnya yang hadir kali ini memasuki 3 aula lainnya. Setelah penilaian selesai, para murid yang hadir dibawa pergi oleh orang-orang dari 4 aula utama, dan kekacauan pun berakhir sepenuhnya. Tentu saja, tidak perlu waktu lama bagi berita tentang apa yang terjadi selama penilaian untuk menyebarkan seluruh aliansi anti surga. Hal ini tidak terlalu berpengaruh pada Qin Nan. Sekalipun pilar keberanian tidak hancur, selama ia bergabung dengan aliansi anti surga, ia akan menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Namun, setelah menghancurkan pilar keberanian kali ini, banyak orang mulai memandangnya dengan kagum, dan dia terhindar dari banyak masalah. Setelah beberapa saat, Qin Nan, Mumu, dan Yi Feng mengikuti klon Kaisar Gulei dan tiba di Istana Anti Surga. Kaisar Gulei tampak dalam suasana hati yang baik dan berbicara dengan bebas, membuat Qin Nan cepat memahami aliansi anti surga. Di antara keempat istana di langit, yang pertama adalah Istana Anti Surga. Di Istana Anti Surga, ada 3 wakil kepala istana, yaitu Kaisar Gulei, Kaisar Suang, dan Kaisar Rongtian, yang semuanya tinggal di Istana Anti Surga. Adapun tempat tinggal kelima nenek moyang, tua-tua, diaken, dan murid, mereka berada di istana-istana yang jauh lebih kecil di sekeliling Istana Anti Surga, dengan lapisan-lapisan hierarki yang jelas. Qin Nan, ini adalah lempengan giok aliansi anti surga. Kembalilah dan lihatlah baik-baik, Kaisar Gulei berkata sambil tersenyum tipis. Juga, malam ini, Istana Anti Surga akan mengadakan pertemuan kumpulan. Semua orang di atas pangkat diaken harus hadir. Kau harus mempersiapkan diri dengan baik untuk acara ini. Perjamuan untuk bergabung dengan persekutuan. Qin Nan sedikit terkejut. Untuk pertama kalinya dia mendengar tentang perjanjian untuk bergabung dengan aliansi. Ini melambangkan bahwa mulai sekarang, kita semua adalah satu keluarga. Kaisar Gulei mengatakan ini dan tiba-tiba menyampaikan pesan. Ketika saatnya tiba, kalian harus waspada terhadap 4 tetua yang tersisa. Mereka semua adalah murid Kaisar Suang. Mendengar ini, Qin Nan langsung mengerti. Kaisar Gulei menjaganya dengan baik, mungkin karena dia ingin mengendalikan keempat tetua. Alasan mengapa Kaisar Suang naiknya sebenarnya karena dia menargetkan Kaisar Gulei. Meskipun aliansi anti surga benar-benar berbeda dari kekuatan lain, aliansi ini juga penuh dengan perjuangan terbuka dan terselubung. Setelah itu, Qin Nan dan klon Kaisar Gulei sebentar, lalu Kaisar Gulei langsung pergi. Qin Nan, Mumu, dan Yi Feng juga datang ke aula mereka masing-masing. Namun, apa yang tidak pernah diduga Qin Nan adalah bahwa pada saat ini, di kerajaan para dewa, dalam suatu kebahagiaan yang tak berujung. Loteng kuno, tergantung di udara, tidak diketahui oleh siapapun di dunia. Rambut ajaib, apa aku benar? Seorang pria muda tersenyum tipis. Dia adalah pemimpin Paviliun Wuyuan. Di hadapan pemuda itu, berdirilah sesosok bayangan yang memancarkan aura sangat mengerikan. Ini sebenarnya kehendak generasi Dewa Pedang Rambut Iblis. Bab 1203, Perjamuan Aliansi. Memang, dia tidak perlu takut di gerbang langit selatan. Kehendak Dewa Pedang Rambut Iblis berkata, mengapa anak ini belum mencapai status kaisar? Saat kaisar dipromosikan, gerbang nantian menggunakan kekuatan magisnya yang luar biasa untuk memungkinkan utusan roh nantian menerobos masuk. Ini pasti ada izin dengan ini. Pemuda dari Paviliun Wuyuan berkata dengan suara yang dalam. Oh, dalam 3 tahun, aku akan mengangkat pedangku dan bergerak ke selatan. Rencanamu adalah menunggu anak ini menjadi kaisar dan dewa. Bagiku, itu tidak berarti apa-apa, kata Dewa Pedang Rambut Iblis dengan ringan. Kalau begitu, jika serangan itu gagal, kalian sebaiknya bergabung dengan kami, kata pemuda dari Paviliun Wuyuan. Kalau begitu, sekalian saja kau bergabung denganku. Dengan bantuanmu, mendobrak pintu kerusakan itu akan jauh lebih mudah, dan harapannya akan sangat besar.
Dewa pedang rambut setan mendengus pelan. Mendengar ini, pemuda dari pavilion Wuyuan menyukainya. Ia tidak menyangka bahwa ia datang untuk mengalahkan Dewa pedang rambut iblis, tetapi justru dikalahkan oleh dirinya sendiri. Aku tahu kau juga tidak mau, jadi aku tidak akan bicara lagi. Aku terlalu malas menunggu, dan itu tidak sepadan. Kecuali anak ini bisa menjadi kaisar, aku masih bisa membantu. Kemauan Dewa pedang rambut iblis otomatis sirna setelah melontarkan kata-kata tersebut. Apakah kamu ingin menjadi seorang kaisar? Pemuda dari pavilion Wuyuan tersenyum pahit mendengarnya. Makna Dewa pedang rambut iblis sangat jelas. Qin Nan harus membuktikan dirinya sebagai kaisar sekarang. Di benua Changlan saat ini, bagaimana seseorang dapat membuktikan dirinya sebagai seorang kaisar? Namun, mungkin masih ada secercah harapan. Apa yang kulihat saat itu tidak mungkin salah. Qin Nan, aku tidak bisa banyak menyukainya sekarang. Semuanya bergantung padamu. Pemuda dari pavilion Wuyuan mencuat pada dirinya sendiri. Setelah Qin Nan gagal dalam usahanya menjadi kaisar, dia tidak mengajukan satu pertanyaan pun, karena dia sangat yakin dengan apa yang telah disaksikannya tahun itu, itulah sebabnya dia selalu membantu Qin Nan. Selalu ada secercah harapan. Semuanya tergantung pada Qin Nan apakah dia dapat mengubah harapan ini menjadi kenyataan, menjadi keajaiban. Pada saat yang sama, pedang terbang 7 cahaya ada di aliansi anti surga. Qin Nan berterima kasih kepada Yi Feng dan berbincang dengan Mumu sebelum membenamkan dirinya dalam selip giok aliansi anti surga. Awalnya dia hanya ingin mendapatkan pemahaman umum saja, tetapi dia tidak menyangka bahwa saat melihat isinya, dia menjadi tertarik sepenuhnya. Pertama-tama, mari kita lihat perkiraan kekuatan aliansi anti surga. Di bawah 3 dewa dan 9 kaisar, terdapat total 132 kompetisi di level puncak marsial leluhur, 1321 kompetisi dari level ke-9 hingga pertama marsial leluhur, dan lebih dari 600 kompetisi di level marsial Sein dan marsial honor. Kedua, dalam aliansi anti surga, baik wakil pemimpin maupun kaisar, mereka semua perlu menjalankan misi setiap 2 bulan. Sebagian besar misi ini ditujukan ke Tanah Suci Langit Selatan dan dikeluarkan oleh Istana Xingluo dan pemimpinnya. Dengan menyelesaikan tugas, Anda dapat memperoleh poin kontribusi dan berbagai manfaat. Tentu saja, ini bukan poin utama yang menarik Qin Nan. Poin utamanya adalah poin kontribusi yang memainkan peran besar dalam aliansi anti surga. Selama jumlahnya cukup, Anda dapat membeli banyak harta karun penting, atau beberapa informasi dan rahasia kuno, dan bahkan langsung mendapatkan hal-hal yang dapat mengubah takdir Anda. Misalnya, dengan menghabiskan 2 juta poin kontribusi, seseorang dapat memperoleh sesuatu dengan tingkat risiko tertentu, yang dapat mengubah nasib seseorang dan menjadi roh bela diri surgawi kelas 6. Seberapa kayakah Dewa pedang rambut iblis ini? Qin Nan diam-diam mendecak lidahnya. Tahukah kamu, semua harta karun aliansi anti surga disediakan oleh Dewa pedang rambut iblis saja. Menghabiskan 5 juta poin kontribusi bisa membuat Dewa rambut pedang ajaib mengabulkan permintaan yang masuk akal? Qin Nan sedang menonton dan tiba-tiba terkejut. Jika dia memiliki begitu banyak poin kontribusi, tidak bisakah dia meminta Dewa pedang rambut iblis untuk membantu menemukan pecahan pohon Changlan? Jika kita mendapat bantuan Dewa pedang rambut ajaib, peluang menemukan target dan waktu yang dihabiskan untuk penempatan pasti akan sangat meningkat dan berkurang. Namun, poin kontribusi ini tidak mudah didapat. Membunuh tokoh penting di Tanah Suci Surga Selatan hanya akan mendapatkan 10.000 poin kontribusi, dan membunuh seorang kaisar agung secara langsung hanya akan mendapatkan 1 juta poin kontribusi. Qin Nan segera tenang. Tidak realistis untuk meminta Dewa pedang rambut iblis mengambil tindakan sekarang, tetapi dia dapat mengumpulkan poin dengan mencari pecahan pohon Changlan di masa mendatang. Selanjutnya, Qin Nan terus mengamati selip giok itu. Dibutuhkan waktu 3 jam penuh untuk memahami semua tetua aliansi anti surga, aturan-aturannya, besar dan kecil, serta segala macam pahala dan hukuman. Pada saat ini, jimat pedang 7 bintang di tangan Qin Nan bersinar dengan cahaya. Qin Nan menyapukan indera keilahiannya dan menemukan bahwa itu adalah indera keilahian yang dikirim oleh Kaisar Gulei. Persatuan penerimaan telah diadakan. Melihat ini, Qin Nan berjingkrak keluar dari istana dan terbang ke istana anti surga. Sebelum memasuki aula, ia mendengar banyak suara, sangat ramai. Ketika Qin Nan melangkah masuk, gangguan di seluruh aula menjadi jauh lebih tenang, dan semua mata menyalakannya. Apakah ini Qin Nan? Luar biasa, teknik muridku tidak bisa menembusnya. Banyak suara yang terdengar. Mereka sedang mengamati Qin Nan. Begitu memasuki aula, ia diam-diam menggerakkan pupil kirinya dan mengamati seluruh ruangan. Seluruh istana anti surga panjangnya ribuan kaki, dipenuhi dengan energi spiritual dan keharuman yang kaya. Di depan aula, terdapat 3 kursi naga emas. Di tengah duduk klon Kaisar Suang, dan di sebelah kanan duduk klon Kaisar Gulei. Kaisar Rongtian sendiri belum tiba. Selain kedua kaisar, ada total 23 biksu di aula itu. Kilatan melintas di mata Qin Nan. Hanya ada 4 orang yang duduk di depan kursi giok putih di sebelah kanan. Meskipun tingkatan keempat orang ini berada di puncak marsial leluhur, sama seperti yang lainnya, mereka jauh lebih kuat daripada yang lainnya.
Sebab di antara keempat jiwa bela diri orang ini, 3 orang berada pada tingkat ke-7 tingkat surgawi, dan 1 orang berada pada tingkat ke-8 tingkat surgawi, dan mereka juga telah mengolah pemurnian tubuh yang kuat, teknik murid, teknik jiwa, Del. Yang paling penting adalah meskipun keempat orang ini menyembunyikan niat mereka dengan sangat baik, Kinnan masih menangkap sedikit rasa permusuhan. Ini pasti keempat murid Kaisar Agung Suang, Tetua Wei Ming, Tetua Chen Wu, Tetua Lu Feihan, dan Tetua Liu Sue, kan? Kinnan berpikir dalam hati. Kinnan, kamu adalah tetua kelima, jadi silakan duduk di kursi kelima. Klon Kaisar Gulei berbicara saat ini. Di bawah membentuk mata halayak, Kinnan membungkuk kepada mereka dan datang ke tempat duduknya. Tak lama kemudian, beberapa orang tua dan dia akan tiba satu demi satu. Semua orang sudah di sini, sekarang bawakan anggur darah. Kaisar Besar Suang memberi perintah. Tak lama kemudian, satu persatu biksu membawa cawan anggur giok hijau, dan meletakkan 3 mangkuk di depan setiap orang. Setiap mangkuk berisi anggur spiritual yang tampak seperti darah dan sangat kaya akan energi spiritual. Lawan aliansi surgawi, lawan surga selatan. Minumlah anggur ini, dan mulai sekarang kita akan berada di jalan yang sama, berbagi kejayaan dan balas dendam bersama. Kaisar Suang dan Kaisar Gulei mengangkat gelas mereka pada saat yang sama dan berteriak keras. Suara mereka sepertinya memiliki kekuatan ajaib yang tak terlihat, membangkitkan darah di hati setiap orang di aula itu. Berbagi kebencian dan balas kebencian besar bersama-sama. Semua orang mengangkat gelas mereka dan minum pada saat yang sama, lalu gelas demi gelas, dan menghabiskan gelas anggur darah ketiga. Ketiga cawan anggur darah ini sangat kuat. Berkat bantuan anggur tersebut, suasana di tempat itu menjadi hangat. Para biksu yang baru bergabung di Istana Anti Surga dengan cepat menjadi akrab dengan para biksu di sekitar mereka. Semuanya berjalan sesuai rencana. Kaisar Suang melirik Kinnan dan mengirim pesan kepada Wei Ming, Chen Wu, Lu Feihan, dan Liu Sue secara bersamaan. Ketika orang keempat yang mendengarnya, secercah cahaya melintas di mata mereka. Bab 1204 Jade Bliss, Penatua Kinnan, Anda baru saja tiba. Sebagai senior, kami berempat harus minum bersama Anda. Ini anggur Jade Bliss yang kami bawa. Saya harap Anda menyambut dan menikmatinya bersama. Di antara keempat tetua, Wei Ming, yang mengenakan jubah merah dan tampak sangat agung, berdiri dan berbicara dengan keras. Ia menjentikkan ukuran, dan 10 botol giok muncul di hadapan Kinnan. Setiap botol giok memancarkan aroma anggur yang sangat kaya. Anggur Jade Bliss. Anggur ini benar-benar enak. 1 botol saja harganya 8.000 poin kontribusi. Para tua dan diaken lainnya semua menoleh ke samping. Tentu saja, mereka tahu betul di dalam hati mereka bahwa Kinnan adalah bawahan Kaisar Gulei, dan keempat tetua adalah bawahan Kaisar Suang. Sekarang setelah keempat tetua mengundang Kinnan minum, mereka pasti punya rencana. Kaisar Suang tersenyum, tetapi tidak menunjukkan sedikit pun senyuman. Tatapan Kaisar Gulei sedikit tegas, tapi dia tidak banyak bicara. Kinnan mengangkat sedikit lipatannya, mengaktifkan murid kiri Dewa Perang dan memandang sekelilingnya, lalu mencibir ke dalam hatinya. Keempat tetua ini sungguh punya niat jahat dan merusak anggur itu. Terlebih lagi, mereka juga tahu bahwa kemampuan murid mereka sangat kuat, jadi mereka menggunakan benda yang sangat aneh. Bahkan murid kiri Dewa Perang hanya bisa melihat sedikit aneh. Hehe, mungkinkah tetua Kinnan meremehkan kita, atau mungkin meremehkan anggur ini? Wei Ming berkata sambil tersenyum dipaksakan. 4 tetua begitu baik padaku. Sebagai junior, bagaimana mungkin aku menolaknya? Terima kasih banyak, 4 tetua. Kinnan berkata dengan tenang. Keempat tetua ini datang dengan persiapan, dan mereka pasti telah memperhitungkan masalah 7 pohon seni bela diri miliknya dan tahu bahwa anggur spiritual biasa tidak dapat membahayakannya. Akan tetapi, keempat tetua itu tidak mengetahui bahwa di dalam tubuhnya bukan hanya ada 7, melainkan 9 pohon ilmu bela diri. Entah itu racun atau alkohol, dia bisa menahannya. Jika racunnya terlalu mengerikan, bahkan Kaisar Suang tidak akan berani menggunakannya. Mendengar ini, secercah kegembiraan terpancar di mata Wei Ming dan ketiga orang lainnya. Kaisar Suang juga mencibir di dalam hatinya. Sesuai dugaan Kinnan, mereka tahu betul bahwa tidak mungkin membuat Kinnan mabuk dengan tingkat kerusakannya saat ini, jadi mereka menggunakan racun kuno yang disebut cairan susin, yang sangat sulit dideteksi bahkan oleh Kaisar kuat dengan keterampilan murid. Cairan suksin semacam ini tidak akan berpengaruh pada kerusakan fisik Kinnan, DSB. Ia hanya akan diam-diam memasuki lautan kesadaran Kinnan, sehingga mempengaruhi pikiran Kinnan. Jika Kinnan meminum 10 botol anggur Jade Bliss ini, dia akan menjadi gila setidaknya selama 5 hari dan kehilangan muka di seluruh aliansi anti surga. Penatua Kinnan memang berterus terang. Saya akan minum dulu sebagai roti panggang. Wei Ming mengambil hasrat anggur dan meneguknya. Efek alkohol yang kuat menyebar, menimbulkan suara gemerincing. Terima kasih, Penatua Wei Ming. Kinnan pun meneguk seluruh isi botol sekaligus. Setelah alkoholnya meledak, ia langsung dimurnikan oleh 9 pohon bela diri. Cermin perunggu di lautan kesadaran Kinnan tiba-tiba memancarkan cahaya redup, memunculkan lautan kesadarannya.
Apakah ini datang ke lautan kesadaranku? Qin Nan sedikit terkejut. Semakin dia menginstalnya, semakin besar kemungkinannya. Kemudian, raut wajah aneh melintas di wajahnya. Mengapa terburu-buru menuju lautan kesadarannya ketika ada begitu banyak pilihan lain? Penatua Qin Nan masih muda dan menjanjikan. Izinkan saya menawarkan tawaran anggur. Chen Wu berdiri, mengangkat botol, dan berbicara. Penatua Chen Wu, Anda terlalu sopan. Qin Nan tentu saja tidak menolak dan menghabiskan menawar lagi. Penatua Qin Nan. Lalu Lu Feihan berdiri. Semua orang tua dan diaken di ruangan itu saling memandang dengan bingung. Mungkinkah keempat tua itu akan menggunakan arak untuk membuat Qin Nan mabuk dan memberi pelajaran? Empat tetua, apa maksud kalian? Kaisar Gulei berkata tanpa ekspresi ketika melihat pemandangan ini. Haha, kepala istana Gulei, semua orang tahu bahwa tetua Qin Nan memiliki 7 pohon seni bela diri. Bagaimana mungkin anggur ini bisa membuat mabuk? Jangan terlalu berpikir, kata kepala istana Suang segera. Dia sengaja memerintahkan keempat tetua untuk bersulang secara bergantian untuk menciptakan ilusi bahwa keempat tetua ingin membuat Qin Nan mabuk. Para tetua dan diaken yang hadir semuanya merasa sopan ketika mendengar ini. Kaisar Gulei mencibir, dia tidak mempercayai alasan ini. Namun, sebelum Kaisar Gulei sempat berbicara, Qin Nan berkata sambil tersenyum, Kepala Istana Gulei, Tuan Istana Suang benar. Jangan khawatir, saya tidak menyetujui minuman anggur spiritual ini. Kaisar Gulei mengerutkan kening dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Melihat ini, cibiran di hati Kaisar Suang semakin menjadi, seolah-olah Qin Nan telah tertipu. Selanjutnya, di bawah memuat semua orang, Qin Nan dan keempat tetua meminum botol demi botol anggur beralkohol. Tak lama kemudian, Qin Nan menghabiskan 10 botol. Keempat masing-masing tetua minum lebih sedikit, hanya 5 botol. Pada saat ini, Qin Nan sudah agak mabuk, dan keempat tetua bahkan lebih mabuk lagi. Bagaimanapun, anggur jade bliss ini bukanlah anggur spiritual biasa. Bukankah itu sudah terjadi? Apakah ini benar-benar karena wusu? Kaisar Agung Suang dan tetua keempat saling berpandangan tanpa sengaja. Bahkan bagi para jenius yang hebat, susin liquid pasti akan berefek setelah meminum 10 botol. Namun, mereka telah mengantisipasi situasi ini dan bersiap menghadapinya. Penatua Qin Nan, jika kau ingin minum hari ini, minumlah sepuasnya. Ambillah 10 botol jade bliss ini. Aku akan menawarkan satu padamu. Liu Sui, satu-satunya wanita di antara keempat tetua, mengerjap ke arah Qin Nan dengan mata indahnya yang berbinar-binar. Ia menyerahkan 10 botol kepada Qin Nan dan mengambil satu untuk dirinya sendiri. 10 botol lagi? Para tua dan diaken yang hadir semuanya diam-diam merasa takjub. 20 botol ini akan membutuhkan 160.000 poin kontribusi penuh. Terima kasih, Tetua Liu Sui. Qin Nan sepertinya tidak menyadari apapun dan menghabiskan botol itu. Penatua Qin Nan. Wei Ming segera berdiri. Seolah-olah semuanya dimulai kembali, keempat tetua bergiliran. Sedangkan Qin Nan, ia tetap menerima siapapun yang datang. Seiring berjalannya waktu, kecanduan alkohol Qin Nan semakin kuat. Sedangkan keempat tetua, mereka sudah mulai menggunakan teknik kerajaan untuk pertama kalinya, menekan musuh. Setelah Qin Nan selesai meminum 10 botol itu, para tua dan diaken di sekelilingnya semuanya menampilkan pemandangan yang mengejutkan. Seperti yang diharapkan dari 7 pohon bela diri, mereka meminum 20 botol penuh jade paradise dan masih aman dan sehat. Kaisar Gulei juga menghela napas lega. Mengenai Kaisar Agung Suang dan keempat tetua, ekspresi mereka mulai berubah. Apa yang sedang terjadi? Suksin liquid belum berefek. Kalau bicara logika, apapun ketujuh pohon silat itu, setelah menghabiskan 20 botol ini pasti ada reaksinya kan? Empat tetua, terima kasih banyak hari ini. Namun, jade bliss ini memang bagus. Saya ingin bertanya apakah kalian punya lagi, tanya Qin Nan sambil tersenyum dan membungkuk. Minumlah bersamanya. Kaisar Agung Suang mengirim pesan langsung, matanya sedikit dingin. Hari ini dia benar-benar tak percaya. Mungkinkah ketujuh pohon seni bela diri ini tak terkalahkan? Bab 1205 Depresi Kaisar, ya, tentu saja, kita harus minum sepuasnya hari ini. Wei Ming menunjukkan senyum palsu khasnya dan mengeluarkan 10 botol jade bliss dari cincinnya. Penatua Wei Ming sangat belak-belakan. Izinkan saya bersulang untuk Anda dengan penyerahan anggur dulu. Mata Qin Nan berbinar, dia mengeluarkan dan meminum semuanya. Penatua Qin Nan, Chen Wu, Liu Sui, dan Lu Feihan berdiri satu demi satu. Pada saat ini, semuanya tampak terjadi lagi. Namun, tidak seperti 2 kali sebelumnya. Meskipun tetua keempat memiliki magma yang luar biasa, mereka harus menggunakan teknik kekaisaran yang kuat untuk menekan efek anggur dalam botol jade bliss. Di sisi lain, Qin Nan tidak hanya tidak menggunakan teknik pemerintahan, tetapi aura di tubuhnya meningkat lapis demi lapis. Jelaslah bahwa pukulannya telah meningkat. Tidak butuh waktu lama sebelum 10 botol Yu Sang Jile habis lagi. Betapa hebatnya kapasitas minumnya. Seperti yang diharapkan dari tetua Qin Nan. Ekspresi para nenek moyang dan diaken di sekitarnya sedikit terharu. Hingga saat ini,
Kinnan telah menghabiskan 30 botol penuh Jade Bliss. Jika mereka jadi mereka, bisa menghabiskan 15 botol pasti sudah sangat mengesankan. Ekspresi Kaisar Suang dan tetua keempat menjadi suram. Bagaimana keadaannya sekarang? Mungkinkah suksin liquid tidak berpengaruh pada Kinnan? Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wei Ming, Chen Wu, dan 3 lainnya merasa sedikit getir. Meskipun masing-masing hanya minum beberapa lusin botol, jika mereka terus minum, mereka mungkin harus menggunakan berbagai cara untuk menekan efek alkohol. Hahaha, sungguh menyegarkan. 4 tetua, apakah masih ada lagi? Kinnan melirik mereka berempati dan tertawa. Setelah berbicara, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan mengerutkan kening. Minumlah, teruslah minum bersamanya. Kalau dia minum 10 botol lagi, dia pasti tidak akan sanggup lagi. Kaisar Suang yang ragu-ragu dengan cermat memperhatikan perubahan Kinnan dan segera mengirim pesan kepada tetua keempat. 30 botol Jade Paradise sudah habis. Ini kesempatan langka, bagaimana mungkin kita melewatkannya? Bagus. Setelah mendengar ini, Wei Ming, Chen Wu dan 3 orang lainnya menatap Kinnan, menghancurkan gigi, dan menjadi kejam. Sebagai 5 tetua agung, murid Kaisar Agung, dan para jenius yang tercatat dalam daftar ilahi, mereka menolak untuk percaya bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Kinnan. Penatua Kinnan, karena kamu ingin minum, maka aku akan mentraktirmu. Kaisar Suang berbicara, dan dengan jentikan jempol, 10 botol Jade Bliss mendarat di depan Kinnan, sementara botol-botol lainnya mendarat di depan keempat tetua. Terima kasih, Kepala Istana, Peter Wei Ming. Saya sungguh-sungguh memberikan pengharapan untuk Anda. Kinnan tersenyum dan membungkuk, lalu mengambil botol dan langsung meminumnya, momentumnya tetap sama. Penatua Chen Wu. Setelah menghabiskan 1 botol, Kinnan mengambil botol lainnya tanpa menundanya. Bedanya dengan 3 kali sebelumnya, pada dasarnya keempat tetualah yang datang memberi penghormatan kepadanya, tapi kini, giliran Kinnan. Seiring berjalannya waktu, botol-botol Jade Paradise diminum satu demi satu. Setelah keempat tetua meminum 2 botol berturut-turut, ledakan terdengar di tubuh mereka. Alkohol memenuhi udara, menyebabkan keempatnya mengubah ekspresi mereka secara drastis. Mereka segera membentuk segel tangan dan menggunakan teknik penindasan yang kuat untuk menekan efeknya. Sedangkan Kinnan, semuanya berjalan damai seperti biasa. Tidak lama kemudian, 10 botol Jade Bliss sekali lagi disapu oleh Kinnan. Astaga, 40 botol Jade Bliss. Toleransi alkohol tetua Kinnan benar-benar mengerikan. Para tua dan diaken di sekitar tidak dapat lagi duduk diam setelah melihat pemandangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah kaget. Ekspresi Kaisar Suang dan tetua keempat tiba-tiba menjadi sangat jelek. Bagaimana caranya? Sekalipun dia adalah Kaisar Agung atau raksasa, dia akan mendapat serangan setelah mengonsumsi begitu banyak cairan susin, bukan? Penatua Kinnan, Anda telah menghabiskan 40 botol penuh Jade Bliss berturut-turut. Apakah Anda benar-benar baik-baik saja? Kaisar Suang menarik napas dalam-dalam, mencoba memperlambat nadanya, dan bertanya. Wei Ming, Chen Wu dan 3 orang lainnya juga menatap Kinnan. Kepala Istana Suwu, 4 tetua, kalian mungkin tidak tahu bahwa aku telah mengembangkan teknik unik yang telah membuat lautan kesadaranku sekokoh batu karang, sekeras gunung, dan tak tergoyahkan. Karena itu, hanya dengan meminum 40 botol Jade Supreme Bliss ini, aku akan aman dan sehat. Kinnan melengkungkan bibirnya. Bisakah aku minum lebih banyak jika aku menstabilkan lautan kesadaranku? Aku tidak mengira akan ada hal seperti itu. Sepertinya lain kali aku bertaruh untuk minum dengan seseorang, aku harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Ketika para tetua dan diaken di sekitar mendengar ini, mereka semua menjadi gembira dan wajah mereka dipenuhi dengan kepuasan. Awalnya, mereka mengira Kinnan bisa minum sebanyak itu karena efek dari 7 pohon bela diri. Ketika Kaisar Gulei mendengar ini, dia menyadari sesuatu dan menunjukkan sedikit rasa geli di wajahnya saat dia melihat Kaisar Suang dan yang lainnya. Saya melihat Kaisar Suang dan keempat tetua tertegun sejenak, lalu setelah mereka sadar, wajah mereka menjadi sangat jelek dan mereka hampir muntah darah. Menstabilkan kesadaran Anda dan meningkatkan kapasitas minum Anda? Tinggikan pamanmu. Perkataan Kinnan dengan jelas memberitahu mereka bahwa rencana mereka telah terlihat jelas, dan kesadaran lautannya begitu kuat sehingga cairan susin mereka tidak berpengaruh sama sekali. Terutama Kaisar Agung Suang. Ketika memikirkan kerutan di dahi Kinnan tadi, ia awalnya mengira cairan suksinlah yang bereaksi. Tapi sekarang dia berpikir bahwa jelas-jelas Kinnan yang sengaja menipunya. Kepala Istana Suwu, keempat tetua, aku baru saja merasakan sesuatu. Aku ingin tahu apakah masih ada Jade Bliss? Kinnan berkata dengan sengaja. Ekspresi Kaisar Suang dan tetua keempat membeku dalam sekejap. Masih minum sama siapa? Mereka bodoh karena minum bersamamu. Mereka telah membuang 40 botol Jade Paradise dan kehilangan lebih dari 200.000 poin kontribusi, jadi mereka tidak ingin kehilangan lagi. Haha. Tetua Kinnan memang punya toleransi alkohol yang baik. Kurasa aku tidak perlu minum lagi. Aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Kaisar Suang berdiri, memaksakan senyum, lalu pergi. Penatua Kinnan, kami izin dulu. Keempat tetua juga berdiri,
memaksakan senyum, dan mengikuti di belakang Kaisar Suang. Jika mereka tinggal lebih lama lagi, mereka takut akan sangat tertekan sampai-sampai muntah darah. Para tetua dan diaken di aula saling berpandangan dengan bingung. Saat itu, mereka merasakan atmosfer yang aneh. Hahaha, Penatua Qin Nan, luar biasa. Kaisar Gulei tidak dapat menahan tawa. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia dapat menebak bahwa 5 orang yang dipimpin oleh Kaisar Suang menyerang Qin Nan, tetapi gagal, kehilangan istri dan pasukannya. Perjamuan berlanjut hingga 3 jam kemudian, ketika semua orang pergi satu demi satu. Satu-satunya hal yang perlu disebutkan adalah banyak orang yang menyukai anggur spiritual, setelah kembali, dengan gila-gilaan mengolah lautan kesadaran mereka, dan kemudian ketika mereka bertaruh untuk minum bersama orang lain. Mereka terkejut menemukan bahwa setelah kesadaran lautan mereka menjadi lebih kuat, toleransi alkohol mereka meningkat pesat. Hal ini juga membuat orang-orang ini semakin mengagumi Qin Nan. Sekarang setelah posisiku ditetapkan, saatnya berangkat ke Istana Bayangan. Setelah Qin Nan kembali ke istananya, ia berpikir dan mengambil keputusan. Ketika ia berdiri, sesuatu yang aneh terjadi. Di dadanya, bola cahaya merah kuno tiba-tiba meledak, berputar cepat dan mengembun dengan cepat. Bab 1206 Istana Lingbao. Hanya dalam beberapa tarikan napas, cahaya merah kuno berubah menjadi rune merah yang sangat misterius. Qin Nan sedikit terkejut. Dia pernah melihat rune ini pada Ning Jianfei dan yang lainnya sebelumnya. Ternyata itu adalah rune daftar ilahi. Kok tiba-tiba muncul rune daftar dewanya? Qin Nan, yang terhapus dari peringkat kaisar, membuatnya masuk dan masuk ke peringkat dewa, peringkat 8001. Sebuah suara kuno tiba-tiba menggema di benak Qin Nan. Membuatnya dan masuk ke daftar ilahi? Mungkinkah suara ini adalah roh dari daftar ilahi? Mata Qin Nan menunjukkan sedikit kejutan. Adegan ini sungguh aneh. Tahu Anda, untuk masuk ke daftar dewa, sama seperti daftar Kaisar Zongzu, Anda harus lulus penilaian sebelum bisa bergabung. Namun, aliansi anti surga berbeda dari kekuatan lainnya. Masuk ke daftar dewa tidak akan membawa manfaat apapun, jadi Qin Nan belum terpikir untuk memasak untuk sementara waktu. Namun sekarang, daftar dewa benar-benar membuat dan memasukkannya. Secara logika, meski ia telah melampaui kaidah bela diri, ia belum menjadi kaisar, jadi daftar dewa tidak akan memperlakukannya secara khusus. Ketika keadaan tidak normal, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Roh daftar ilahi ini pasti sedang merencanakan sesuatu. Lupakan saja, aku belum bisa memahaminya untuk sementara waktu. Untuk saat ini, kita harus segera menemukan pecahan pohon janglan. Ekspresi Qin Nan sedikit berubah, dan pikiran menjadi tenang. Hanya ketika dia sendiri menjadi kaisar dan menguasai kekuatan kaisar yang sebenarnya, dia dapat melawan perhitungan raksasa yang menakutkan seperti daftar kaisar, daftar dewa, atau Nantianmen. Pergi ke Istana Bayangan. Qin Nan tidak menunda lebih lama lagi dan terbang menuju Istana Bayangan sambil mengetukkan jari kakinya. Tidak seperti Istana Anti Surga. Pengikut aliansi anti surga perlu membayar poin kontribusi jika mereka ingin memasuki Istana Bayangan untuk mencari intelijen. Misalnya, jika Anda ingin menemukan beberapa rahasia, Anda harus memasuki aula tetua di bawah aula bayangan, dan Anda harus membayar 30.000 poin kontribusi. Jika Anda ingin menemukan beberapa rahasia kuno, Anda perlu membayar 50.000 poin kontribusi dan memasuki 5 aula tetua. Namun, orang-orang seperti Qin Nan, yang telah mendapatkan status tertentu di Istana Anti Surga, tidak perlu membayar. Selain itu, sebagai salah satu dari 5 tetua Istana Anti Surga, Qin Nan dapat langsung memasuki Istana Bayangan. Setelah ratusan napas, Qin Nan memasuki Istana Bayangan. Saya melihat aula besar itu agak gelap, dengan lilin-lilin biru menyala di dinding-dindingnya. Di sebelahnya, seorang lelaki tua duduk bersila dengan mata terpejam. Ketika menyadari seseorang datang, lelaki tua itu perlahan membuka matanya. Jadi, ini Penatua Qin Nan. Aku ingin tahu ada urusan penting apa yang membawamu ke Istana Bayangan. Orang tua itu berbicara perlahan, suaranya agak serak. Orang tua ini adalah salah satu dari 5 tetua di Shadow Hall. Senior, saya datang ke sini kali ini untuk mencari tahu apakah ada pecahan pohon janglan di negara demigod saat ini atau Zongzu, tanya Qin Nan sambil membungkuk. Qin Nan telah mempertimbangkan dengan matang sebelum langsung menyebutkan pecahan pohon janglan. Lagi pula, bahkan jika beberapa raksasa mengetahuinya, mereka hanya bisa menebak bahwa itu adalah gabungan 9 pohon. Tetapi mereka tidak bisa menebak bahwa ia ingin membuktikan dirinya sebagai seorang kaisar, sehingga dampaknya tidak akan signifikan. Sepotong pohon janglan, orang tua itu sedikit terkejut dan bertanya, apakah ini yang kau cari? Senior, ada apa? Qin Nan mengerutkan kening. Sepertinya tetua Qin Nan tidak tahu apa-apa. Pria tua itu tersenyum dan berkata, ada serpihan pohon janglan di lantai 5 aula Lingbao aliansi anti surgawi kita. Kalau kamu mengancam, kamu bisa pergi ke aula Lingbao. Apakah ada pecahan pohon janglan di Istana Lingbao? Mata Qin Nan menunjukkan sedikit kejutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ada pecahan pohon janglan di aula Lingbao aliansi anti surga. Senior, selain pecahan pohon janglan di Istana Lingbao, apakah ada berita tentang pecahan lainnya di Istana Bayangan?
Qin Nan menenangkan diri dan bertanya. Pecahan pertarungan terakhir dengan Xiao Xian hanya mengubah aura Jiuzhu, jadi mungkin tidak mungkin menyatukan Jiuzhu hanya dengan satu atau dua bagian. Belum. Aku akan meminta semua murid yang mengawasinya dan mengoreksi jika ada kabar. Kata lelaki tua itu. Terima kasih, senior. Setelah Qin Nan mengulurkan tangan dan mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia tidak berlama-lama lagi dan langsung berangkat menuju aula Lingbao. Dari kejauhan, istana Lingbao yang megah terlihat. Di keempat aula, ada kilatan energi spiritual yang samar, dan satu demi satu berhak berhamburan masuk ke dalamnya. Aula Lingbao berbeda dengan aula bayangan. Apapun tingkat keparahan Anda dapat memasukinya. Selama Anda memiliki poin kontribusi yang cukup, Anda dapat menukarnya dengan banyak hal. Begitu Qin Nan memasuki aula, dia menarik banyak perhatian. Penatua Qin Nan. Temui yang lebih tua Qin Nan. Puluhan biksu yang hadir semuanya tampak tegas dan segera membungkuk. Haha, tetua Qin Nan. Apa yang membawamu ke istana Lingbao? Sebuah suara terdengar, dan Wei Ming berkata sambil tersenyum paksa. Wei Ming bukan hanya salah satu dari 5 tetua istana anti surga, tetapi juga salah satu wakil kepala istana Lingbao, yang bertanggung jawab atas semua masalah penting istana Lingbao. Begitu dia melihat Qin Nan datang, dia muncul secara langsung. Kepala istana Wei Ming, setahu saya, ada pecahan pohon janglan di istana Lingbao, kan? Bolehkah saya pergi melihatnya? Qin Nan bertanya langsung. Fragmen pohon janglan? Kau ingin melihatnya? Wei Ming sedikit terkejut. Tiba-tiba, sesuatu terlintas di benakku. Kilatan dingin melintas di matanya, dan ia menampilkan senyum khasnya. Karena tetua Qin Nan ingin melihatnya, aku akan mengantarmu ke sana. Setelah mengatakan ini, Wei Ming berbalik dan berjalan menuju bagian dalam aula. Secercah wawasan melintas di mata Qin Nan. Saya tidak menyangka Wei Ming akan bekerja sama seperti ini. Mungkinkah dia punya rencana lain? Qin Nan menenangkan diri, tidak berpikir lebih jauh, dan mengikuti dengan saksama. Fragmen pohon janglan? Bukankah itu di lantai 5? Lantai 5 bukan hanya. Set, pelankan suaramu. Para biksu lain di aula itu semua mengerjap-ngerjapkan mata mereka sedikit dan berbisik satu sama lain. Adapun Qin Nan, dia mengikuti Wei Ming dan segera tiba di lantai 5. Saya melihat bahwa di pintu masuk ini, ada lapisan cahaya misterius yang dipenuhi dengan pola dewa dan setan yang tak terhitung jumlahnya. Qin Nan melirik murid kirinya dan langsung terkejut. Ia tidak bisa melihat menembus lapisan cahaya ini. Penatua Qin Nan, ada di dalam. Anda bisa masuk dengan papan kayu ini. Sesuai aturan, saya tidak bisa menemani Anda. Wei Ming menyerahkan sebuah papan kayu. Terima kasih banyak. Qin Nan menatap Wei Ming, mengambil token itu, dan segera kembali menuju tirai cahaya. Qin Nan, aku tidak bisa menipumu dengan minumanku, tapi aku tidak mengira kau akan datang ke atas inisiatifmu sendiri. Mari kita lihat apa yang akan kau lakukan selanjutnya. Wei Ming menatap punggung Qin Nan, seringai muncul di sudut mulut. Hanya kaisar dan raksasa yang dapat memasuki lantai 5 ini. Karena di dalamnya terdapat banyak sekali senjata sakti yang mengerikan, dan tekanan yang dipancarkannya sangat besar, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya, kecuali seorang kaisar. Itulah sebabnya Wei Ming mengambil inisiatif untuk memimpin jalan ketika Qin Nan mengatakan dia ingin melihat pecahan pohon janglan. Bagaimanapun, saat itu, Qin Nan akan terluka parah dan orang lain akan menyelidikinya. Wei Ming juga bisa menolak dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa menolak Qin Nan karena hubungan pribadi. Namun, Qin Nan tidak mengetahui semua ini. Menggunakan token, Qin Nan melewati tirai cahaya dan memasuki lantai 5. Saat dia masuk, dalam sekejap, aura mengerikan terbangun di aula besar ini. Bab 1207, mengintimidasi harta karun. Ekspresi Qin Nan sedikit berubah, dan dia segera mendongak. Seluruh aula itu radiusnya lebih dari 120 meter, terbuat dari mineral kuno berwarna merah dan biru. Ada lilin-lilin di sekeliling dinding yang tak pernah padam, mencapai segala arah. Di aula ini, terdapat senjata-senjata magis dengan berbagai ukuran, bentuk, dan aura. Sekilas pandang menunjukkan setidaknya ada ribuan senjata magis. Masing-masingnya terjerat dengan aura pedang yang mengerikan. Bahkan kaisar dan raksasa pun tak mampu menghancurkan aura pedang ini. Qin Nan melihat sekeliling dan langsung terkejut. Senjata ajaib dan benda-benda lain yang dipajang di sini semuanya sangat luar biasa. Misalnya, ada sebilah pedang kuno yang patah di sudut. Pedang itu tampak biasa saja, tetapi memiliki kesan kaisar yang kuat, layaknya seorang kaisar pedang di dunia. Di sudut lain, terdapat sebuah tombak yang ujungnya diam, dengan ujung tombaknya terbuka, seolah-olah dapat menembus langit dan bumi dengan satu tebasan. Ada juga lonceng kuno, rantai yang seolah berasal dari kedalaman mendalam, kipas kuno yang berisi jejak kehendak ilahi, batu api yang berisi roh bela diri surgawi tingkat 7 tanpa master, kerangka yang tampak seperti diambil dari tubuh dewa, dan sebagainya. Jumlahnya tak terhitung, dan sulit untuk diperkirakan. Berani sekali kau, seekor semut, masuk tanpa izin. Haha, mereka benar-benar membiarkan anak marsial leluhur masuk. Ini kesempatan langka. Aku akan berpapasan. Memakannya.
Pada saat ini, suara-suara serak, tajam, dan gila menggema di seluruh aula. Semua suara ini diucapkan oleh roh senjata. Segera setelah itu, kekuatan mengerikan meletus dari pedang patah, tombak mengerikan, lonceng kuno, rantai misterius, kipas dewa kuno, dan berbagai senjata magis kuat lainnya. Jelas sekali mereka sedang mempersiapkan jurus mematikan untuk membunuh Qin Nan. Perlu diketahui bahwa senjata-senjata ajaib ini dan sebagainya dibawa keluar dari beberapa daerah terlarang kuno oleh Dewa Pedang Rambut Iblis, atau dua Dewa Pedang Agung lainnya, dan beberapa kaisar serta raksasa agung. Kehendak mereka belum dihapus dan mereka disegel di sini. Sekarang Qin Nan, yang hanya berada di marsial leluhur realem, telah menerobos masuk. Roh-roh senjata ini, yang awalnya sangat ganas dan tidak mau menerima kekalahan, tentu saja ingin menyerang secara langsung. Dalam sekejap, perasaan krisis yang kuat muncul di hati Qin Nan, dan Qin Nan segera terbangun. Jika itu adalah seorang ahli puncak alam leluhur bela diri biasa, dia tentu tidak akan mampu menghentikannya, tetapi roh senjata ini sedang menghadapi Qin Nan. Mau membunuhku? Kalau begitu aku ingin melihat. Semangat juang Qin Nan langsung meledak. Lengannya hancur berkeping-keping, berubah menjadi pedang menjadi pemecah langit. Siapa yang berani bergerak? Saat dia selesai berbicara, niat pedang yang besar meledak dari ujung pedang langit patah. Ini, pisau yang mengerikan. Pisau jenis apa ini? Ratusan senjata ajaib yang sedang meramu jurus-jurus mematikan yang dahsyat itu bagaikan disiram air dingin sebaskom, seakan-akan jatuh ke dalam gua es, dan mengeluarkan suara-suara yang menakutkan. Karena aura dan tekanan yang dipancarkan pisau ini sungguh sangat mengerikan. Bahkan senjata roh yang telah ada selama ribuan tahun belum pernah terdengar atau terlihat sebelumnya. Nyaring, Qin Nan mengulurkan tangan kirinya dan langsung menancapkan pedang langit patah ke tanah. Seluruh aula besar itu hening total. Tak satu pun roh senjata berani berbicara. Tak hanya itu, ribuan senjata sihir itu pun bergetar pelan. Seolah-olah seorang raja kuno telah turun ke sini, dengan menteri yang tak terhitung banyaknya memberikan penghormatan kepadanya, tidak berani bertindak gegabah. Melihat pemandangan ini, Qin Nan sama sekali tidak terkejut. Bagaimanapun, ini adalah pedang langit patah, tangan kiri dewa perang, dan ditempa oleh kaisar langit patah dengan keahlian. Tentu saja, pedang ini mampu mengintimidasi senjata dan roh magis ini. Semangat juang Qin Nan perlahan mereda, murid kirinya bergerak, mulai mencari. Tak lama kemudian, matanya terfokus pada sudut dan tak bisa lagi bergerak. Saya melihat balok kayu hitam seukuran telapak tangan diletakkan di atas kotak kuno, tempatnya di sana dengan tenang, tanpa ada napas. Pilihan kayu gelap ini sebenarnya adalah kepingan pohon janglan. Terlebih lagi, ukurannya 5 kali lebih besar dari pecahan pohon janglan pada belati Zhan Xiaoxian di masa lalu. Jika aku menyempurnakan ini, ke tingkat 9 pohon bela diriku dapat menyatu. Mata Qin Nan berkilat panas, dan detak jantungnya mulai bertambah cepat. Beberapa saat kemudian, Qin Nan menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Setelah melihat pecahan-pecahan pohon janglan, ia tidak perlu lagi tinggal lebih lama lagi. Lagi pula, senjata-senjata ajaib di sini disegel oleh niat pedang yang mengerikan, dan ia bisa membawanya. Terlebih lagi, ia tak bisa melakukan hal-hal seperti mencuri dan mengancam Tianmeng. Carilah Wei Ming. Qin Nan menghunus pedang pemecah langitnya, berputar, dan meninggalkan aula lantai 5. Yang tidak diketahui Qin Nan adalah bahwa begitu dia pergi, ribuan senjata ajaib yang bergetar akhirnya menjadi tenang. Semua roh senjata menghela napas lega, merasa beruntung telah selamat dari musibah. Pisau jenis apa yang ditanyakan itu? Menakutkan sekali. Mungkinkah itu senjata dewa? Tidak, senjata dewa tidak semenakutkan ini. Ketika roh-roh senjata itu tengah berdiskusi, seberkas cahaya hijau muncul di pecahan pohon janglan yang sebelumnya tenang. Setelah puluhan napas, di luar lantai 5 istana Lingbao, Wei Ming sepertinya merasakan sesuatu dan mengangkat alisnya. Qin Nan ini memang melampaui aturan bela diri. Dia berhasil keluar hidup-hidup di bawah tekanan dan serangan senjata-senjata ajaib itu. Tapi kurasa dia sudah setengah lumpuh. Memikirkan hal ini, Wei Ming mendongak. Saat mendongak, ia membeku dan membeku, muncul di matanya. Apa yang sedang terjadi? Kok Qin Nan baik-baik saja? Tidak ada setetes darah pun, dan pakaiannya bahkan tidak robek. Kepala istana Wei Ming, berapa poin kontribusi yang kubutuhkan untuk membeli pecahan pohon janglan ini? Tanya Qin Nan langsung. Ini, aku ingat, 2 juta. Tidak, totalnya 3 juta poin kontribusi. Wei Ming, yang terkejut, berbicara dengan panik. 3 juta poin kontribusi? Alis Qin Nan langsung berkerut, dan dia merasakan sakit kepala. Saat ini ia hanya memiliki 475.000 poin kontribusi, yang berarti kurang 2.525.000 dari 3 juta. Jika dihitung menurut metode aliansi anti surga, dia harus membunuh sedikitnya 2 kaisar agung Tanah Suci Surga Selatan, 52 orang penting Tanah Suci Surga Selatan, dan 5 murid dan tetua biasa Tanah Suci Surga Selatan untuk mendapatkan begitu banyak poin kontribusi. Tidak. Aku bertekad untuk mendapatkan pecahan pohon janglan ini. Pertama, aku akan pergi ke istana Xingluo untuk melihat misi apa saja yang tersedia.
lalu mempertimbangkan baik-baik cara mendapatkan poin kontribusi. Qin Nan segera bertekad dan segera pergi, bahkan melupakan rencana Wei Ming untuknya. Anak ini terlalu menakutkan. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Wei Ming menatap punggung Qin Nan dan terbangun kaget. Ia begitu ketakutan hingga berkeringat dingin dan berdiri di sana sendiri. Bab 1208, Medan Perang Kuno di antara Aliansi Anti Surga. Istana Xingluo adalah yang paling berbeda dibandingkan dengan 3 istana lainnya. Dari kejauhan, terlihat para biksu berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke dalam aula. Ada juga biksu yang terbang keluar aula, datang dan pergi tanpa henti. Para biksu ini ada di sini untuk menerima misi atau menyampaikan misi. Lagi pula, dalam aliansi anti surga, peran kontribusinya terlalu besar. Bahkan kaisar dan para raksasa pun harus menerima tugas untuk mendapatkan poin kontribusi. Ketika Qin Nan melihat pemandangan ini, dia langsung menahan napas, diam-diam menyatakan ke aula, dan memilih sudut. 3 tugas baru telah muncul. CK, misi ini tidak mudah. Meskipun Du Wenze sakit jiwa, dia berada di peringkat ke-9.500 dalam daftar dewa. Dia agak sulit menghadapinya. Suara-suara terdengar di aula. Qin Nan juga mendongak. Di depan aula, ada kristal besar yang mengapung. Di atasnya tercatat tugas-tugas dari semua ukuran. Hal yang paling menarik adalah 3 tugas huruf merah pada kristal. Kaisar Langit Selatan, Ziwu, King He, dan Liu He, telah memasuki hutan bencana, salah satu dari 6 area terlarang. Mereka mengira telah mengungkap misterinya. Jika kalian berhasil mengungkap rencana jahat ketiga kaisar, kalian akan mendapatkan 500.000 poin kontribusi. Jika kalian membunuh kaisar ketiga tersebut, kalian akan mendapatkan 5 juta poin kontribusi. Carilah tanah terlarang ke-7 yang hilang. Jika kamu menemukan petunjuk terkait, kamu akan diberi hadiah 200.000 poin kontribusi. Jika kamu menemukan tanah terlarang ke-7, kamu akan diberi hadiah 3 juta poin kontribusi. Menyelinaplah ke tanah suci surga selatan dan curi rahasianya. Berdasarkan nilai rahasianya, Anda akan diberikan poin kontribusi yang sesuai, hingga maksimal 3 juta poin kontribusi. Bahkan Qin Nan pun diam-diam merasa takjub. Saya tidak membayangkan misi penting aliansi anti surga akan begitu sulit. Dengan tingkat keparahannya saat ini, jika dia bertahan, terlepas dari apakah dia bisa menyelesaikannya atau tidak, setidaknya dia bisa menyelamatkan hidupnya, yang akan dianggap baik. Lihat yang lainnya. Mata Qin Nan bergerak ke bawah. Selama pemeriksaan, banyak yang memperhatikan kehadirannya dan menyapanya satu demi satu, dan Qin Nan merespons satu persatu. 1 jam kemudian, Qin Nan menariknya, merengkuh erat. Jika subtugas merah ini terlalu sulit, maka tugas-tugas berikutnya terlalu sederhana. Tugas-tugas tersebut tidak lebih dari pergi ke garasi, mencekik beberapa orang dari Tanah Dewa Langit Selatan, atau mencari tahu keberadaan beberapa kaisar, dan poin kontribusi hadiahnya tidak tinggi. Misi tertinggi hanya membutuhkan 100.000 poin kontribusi. Satu-satunya hal yang masih menarik bagi Qin Nan adalah misi pembunuhannya. Misi pembunuhan ini berarti membunuh 8 murid biasa dari Tanah Suci Surga Selatan, yang akan memberikan 10.000 poin kontribusi. Membunuh 8 orang penting akan memberikan 100.000 poin kontribusi. Jika Anda ingin mengumpulkan 1 juta poin kontribusi, Anda hanya perlu membunuh 80 di antaranya, yang berarti 20 lebih sedikit dari biasanya. Tapi dari mana datangnya begitu banyak orang penting yang bisa membunuh? Kalau aku jadi umpan untuk menarik orang-orang kuat dari Tanah Suci Surga Selatan, membunuh 10-20 orang saja tidak masalah. Nanti, aku takut aku akan menarik perhatian kaisar dan para raksasa. Tidak, aku harus bertanya pada Master Istana Bintang Luo. Qin Nan telah mengambil keputusan. Tiba-tiba, lampu merah menyala pada kristal besar ini. Jelasnya, ini adalah tugas huruf merah keempat yang muncul. Qin Nan dan semua pihak yang hadir terkejut dan segera mendongak. Medan perang kuno ini terletak di Pegunungan Tianji, salah satu dari Pegunungan 100. Medan perang ini terbuka setiap 50 tahun sekali. Konon, pegunungan ini berkaitan erat dengan hilangnya klan Tianji, pemimpin 8 klan kuno. Medan perang ini terbagi menjadi alam rahasia Tiangxuan, alam rahasia Shangxuan, dan alam rahasia Xiaxuan. Selama ribuan tahun, tak seorang pun pernah memasuki alam rahasia Tiangxuan. Beberapa orang yang suatu saat tersesat ke dalamnya telah menghilang. Untuk memasuki alam rahasia Shangxuan, Anda membutuhkan 7 jimat pembunuh. Untuk memasuki alam rahasia Xiaxuan, Anda membutuhkan pemikiran bela diri tingkat kelima. Untuk misi pertama, aliansi anti surga memiliki total 5 jimat 7 pembunuh, sehingga jumlah orang yang dapat dibatasi hingga 5. Dengan jimat-jimat ini, setelah memasuki alam misterius atas, kalian harus membunuh 3 orang penting dari Tanah Suci Surga Selatan. Pada saat yang sama, kalian harus memetik 3 atau lebih buah suci Tiangxuan. Masing-masing akan dihargai 150.000 poin kontribusi. Jika kalian gagal menyelesaikannya, kalian akan dihukum berat. Misi kedua kali ini adalah memasuki alam rahasia Xuan bawah. Jumlah orang dibatasi hingga 20. Kalian harus membunuh orang penting dari Tanah Suci Surga Selatan dan memetik setidaknya 10 buah spiritual Tiangxuan.
Setiap buah akan dihargai 5.000 poin kontribusi. Jika kalian gagal menyelesaikannya, kalian akan dihukum berat. Misi penting ini berbeda dari 3 misi lainnya. Kisahnya diceritakan dengan santai, memperkenalkan situasi medan perang kuno ini dengan jelas sehingga orang-orang dapat memahami sekilasnya. Lagi pula, aliansi anti surga baru berdiri selama 5 tahun, dan banyak dari para penggarapnya berasal dari Zhongzhou, jadi mereka tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang kerajaan setengah dewa. Apakah medan perang abadi telah dibuka? Haha. Kau mungkin tidak tahu kalau buah suci Tiangshuan ini sangat bermanfaat bagi para penguasa dari tingkat pertama hingga ketiga Kaisar Agung. Saat itu, 8 kuno, tanah terlarang Dewa Iblis, taman obat yang hilang, dan 3 kekuatan besar semuanya akan memiliki klan Kaisar Agung yang menuju ke sini. Tidak hanya itu, Tiangshuan Lingguo ini juga sangat bermanfaat bagi para pemenang alam leluhur bela diri. Buah ini akan menarik banyak pemenang alam leluhur bela diri. Saya ingat saat dibuka terakhir kali, setidaknya ribuan orang yang melamar alam leluhur bela diri datang. Begitu banyak orang. Ketika beberapa biksu berpengalaman berbicara, biksu-biksu di sekitar mereka yang baru saja bersemangat menjadi tenang seolah-olah mereka baru saja disiram udara dingin. Meskipun tampaknya tugas ini dapat menghasilkan banyak poin kontribusi, jika berpikir dengan hati-hati ini sangat berbahaya. Medan perang abadi, mata Qin Nan bersinar dengan kilatan cahaya. Ia kini mengerti bahwa buah suci rahasia surga ini, yang bernilai 150.000 poin kontribusi, hanya dapat ditemukan di alam misterius atas medan perang kuno. Jika tidak, ia tidak memerlukan 7 jimat pembunuh untuk masuk. Namun, aku tidak tahu apa hubungan antara klan Tianji, Dao Tianji dari Dongsu saat itu, dan nenek Tianji. Qin Nan tiba-tiba teringat sesuatu, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya, berhenti berlangganan, dan mulai berpikir hati-hati. Jika kita menerima misi ini dan kemudian misi pembunuhan, kemungkinan besar kita akan mendapatkan poin kontribusi yang besar kali ini. Tidak lama kemudian, Qin Nan membuat keputusan. Meskipun akan ada banyak kaisar dan raksasa besar yang berpartisipasi di wilayah misterius ini, lalu kenapa? Di dunia ini, tidak ada tugas yang dapat memperoleh kontribusi poin besar dan sangatlah sederhana. Jika Anda ingin memperoleh banyak poin kontribusi, Anda harus mengambil risiko. Berdengung. Tiba-tiba, 2 baris karakter kecil berwarna emas muncul di belakang tugas huruf merah. Kaisar Rongtian menerima misi pertama dan memperoleh jimat 7 pembunuhan. Kaisar Mingkong menerima misi pertama dan memperoleh jimat 7 pembunuh. Apakah kedua Kaisar Agung telah menerima misi tersebut? Qin Nan tercengang. Namun, jika dipikir-pikir lagi, itu wajar saja. Bagaimanapun, Kaisar Rongtian dan Kaisar Mingkong sama-sama menjadi kaisar tahun ini, dan inilah saatnya mereka membutuhkan buah suci Tianji. Senior, aku ingin mengambil misi ini. Qin Nan melangkah maju dan datang ke depan aula, membungkuk kepada seorang pria tua dan berbicara. Para tetangga di sekitarnya tampak terkejut. Pria tua itu mengangguk dan berkata, Penatua Qin Nan telah melampaui aturan seni bela diri. Di bawah Kaisar Agung, mungkin hanya ada sedikit saingannya. Aku menerima misi ini tanpa bertanya. Sebelum lelaki tua itu berhasil menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba suatu kekuatan kekuasaan yang agung dan tak terbatas melanda dari luar aula. Bab 1209 segera setelah itu, 3 sosok muncul di aula. Ini sebenarnya adalah jelmaan dari Kaisar Agung Suang, serta 2 tetua Chen Wu dan Liu Sui. Temui penguasa Istana Ilusi. Temui penguasa Istana Ilusi. Melihat. Para pendeta di sekitar semuanya terkejut dan segera memberi hormat. Qin Nan juga mengangkat alisnya. Tidak seorang pun, termasuk dia, yang mengira bahwa Kaisar Suang akan datang ke Istana Xingluo secara langsung. Tidak perlu bersikap sopan. Penguasa Istana Ilusi mengangguk pelan, dan saat mengutarakannya pada Qin Nan, ekspresi berubah gelap. Mengapa orang sialan ini ada di sini? Keraguan terlintas di benaknya, tetapi kepala Istana Void tidak memikirkannya. Ia memandang wakil kepala Istana Bintang Luo dan berkata dengan tenang, kami baru saja mengetahui tentang medan perang abadi. Tetua Chen Wu dan Liu Sui, bersama saya, telah datang untuk menerima misi pertama. Qin Nan tercengang saat mendengar ini. Pria tua itu juga tertegun sejenak. Setelah sadar, ia buru-buru tersenyum pahit dan berkata, Tuan Istana Suang, saya sangat menyesal. Tetua Qin Nan baru saja menerima tugas pertama, dan sekarang hanya tersisa 2 tempat. Oh, penguasa Istana Void, Chen Wu, dan Liu Sui semuanya memiliki ekspresi terkejut di mata mereka. Qin Nan benar-benar datang ke sini untuk menjalankan misi 1? Sang penguasa istana palsu segera muncul, dan serangkaian cibiran muncul di hatinya. Terakhir kali di istana anti surga, dia menghabiskan begitu banyak jade iblis, tetapi masih tertipu oleh Qin Nan. Dia merasa sangat tidak nyaman dan terus memikirkan bagaimana menghadapi Qin Nan akhir-akhir ini. Tanpa diduga, kesempatan itu datang begitu cepat. Kalau begitu, biar aku menunjukkan kepadamu, anak muda, apa artinya menjadi kaisar atau raksasa. Perlu kuulangi apa yang baru saja kukatakan? Kita bertiga, 3 tempat. Nada bicara Tuan Istana Palsu berubah dingin. Gumpalan kekuatan kekuasaan terpancar dari tubuhnya, menyebabkan seluruh istana Xingluo sedikit bergoyang.
Chen Wu dan Liu Sui langsung memahami pikiran Master Istana Void dan melihat mereka berkumpul ke arah Qin Nan dengan geli. Para pihak yang berwenang yang hadir tentu saja tidak bodoh dan segera memahami bahwa penguasa Istana Void akan menggunakan status dan kekuasaannya secara paksa untuk merebut tempat tetua Qin Nan. Ini, kulit kepala lelaki tua itu sedikit gatal. Apapun yang dilakukannya, dia pasti akan menyinggung seseorang. Kepala Istana Suhu, saat menerima misi, prinsipnya juga siapa cepat dia dapatkan. Dan jika semua orang ingin menerima misi dengan jumlah orang terbatas, tentu saja yang terkuatlah yang akan lolos. Dengan segala hormat, Tetua Liu Sui dan Tetua Chen Wu jika digabungkan bukanlah tandingan saya. Wajah Qin Nan berubah dingin, dan dia berbicara tanpa keraguan. Anda. Chen Wu dan Liu Sui keduanya tampak sedikit marah dan ingin menyerang saat itu juga, tetapi kekuatan marsial leluhur baru mencapai setengahnya dan berhasil dihilangkan secara paksa. Tidak ada yang salah dengan kata Qin Nan. Mereka hanya berdua. Bahkan jika keempat tetua itu digabung, mereka tidak akan sebanding dengan Qin Nan. Lelucon apa ini? Chen Wu dan Liu Sui sama-sama berpengalaman, bagaimana mungkin mereka tidak cocok? Lagi pula, aku adalah wakil kepala Aula Anti Surga dan salah satu dari 9 kaisar aliansi Anti Surga. Hari ini aku bilang 3 tempat, dan itu 3 tempat. Kalau kau tidak setuju, kau juga bisa membuktikan diri sebagai kaisar dan menunjukkan caranya. Penguasa Istana Ilusi berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap Qin Nan dengan pandangan meremehkan. Belum lama ini, Kaisar Gulei meninggalkan aliansi anti surga untuk menjalankan misi misterius. Sekarang kita tidak lagi mendapat dukungan dari Kaisar Gulei. Apa pentingnya jika kita melampaui aturan bela diri dan menghancurkan pilar keberanian? Selama Qin Nan berada di level leluhur bela diri, dia adalah Kaisar Agung dan dapat mengendalikan Qin Nan sesuka hatinya. Tatapan Chen Wu dan Liu Sui berubah menggoda. Mereka bukan lawanmu, jadi kenapa kalau mereka datang lebih lambat darimu? Ketika para pendeta di sekitar melihat pemandangan ini, mereka semua tampak tak tahan dan mendesah dalam hati. Dalam hati mereka masih mendukung Qin Nan, tetapi mereka hanya bisa menyetujuinya dan tidak berani berbicara. Mata Qin Nan tiba-tiba menampakkan dingin dan membunuh. Jika penguasa Istana Void dan yang lainnya datang terlebih dahulu dan mengemban misi, dia tidak akan menyesal. Tetapi sekarang penguasa Istana Void benar-benar menggunakan kekuasaan untuk menindasnya. Tuan Istana Suhu, mohon tenang, mohon tenang. Pria tua itu melihat pemandangan ini, keringat dingin membasahi dahi, dan berkata, aku akan menambahkan kalian bertiga ke dalam kuota sekarang. Tunggu 2 bulan, ketika medan perang kuno ditutup, lalu kembali ke aliansi anti surga untuk menyelesaikan tugas. Saat lelaki tua itu membuat segel tangan, 3 karakter emas kecil muncul di kristal besar itu. Ternyata orang yang menerima tugas itu adalah Kaisar ketiga Suang, Chen Wu dan Liu Sui. Apa kau tak senang? Apa kau tak puas? Hahaha, saat kau menjadi kaisar, datanglah dan balas dendam padaku. Kaisar Suang mencibir, mengambil 3 tugas penyimpanan yang diserahkan oleh lelaki tua itu, dan langsung meninggalkan istana Xingluo bersama Chen Wu dan Liu Sui. Tujuannya telah tercapai dan roh jahatnya telah dibebaskan, jadi tidak perlu terus-menerus mengejek Qin Nan. Jika tidak, maka tidak akan sesuai dengan statusnya sebagai Kaisar Agung. Qin Nan berdiri di sana, menatap punggung Kaisar Suang dan yang lainnya, berniat membunuh yang mengerikan yang membuncah di dada. Penatua Qin Nan, saya sungguh-sungguh minta maaf atas apa yang terjadi tadi. Saya tidak punya pilihan lain. Bagaimana kalau saya mengatur misi untuk Anda secara pribadi? Sangat mudah, bunuh seorang tetua dari Tanah Suci Surga Selatan. Hadiahnya 200.000 poin kontribusi. Orang tua itu menyeka keringat dingin dari dahinya dan berbicara cepat. Jika memungkinkan, dia benar-benar tidak ingin menyinggung Qin Nan, jadi dia hanya bisa menggunakan poin kontribusinya untuk menugaskan Qin Nan. Penatua, itu tidak perlu, aku akan menjalankan misi kedua saja. Qin Nan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain atas masalah ini. Orang tua itu sedikit terkejut, lalu berkata dengan gembira, baiklah, saya akan mengaturnya untuk Anda sekarang. Qin Nan menarik napas dalam-dalam. Sekarang situasinya sudah seperti ini, wajar saja jika ia tidak bisa mengubah hasilnya. Satu-satunya cara sekarang adalah pergi ke alam misterius bawah di medan perang kuno, lalu menemukan cara untuk mendapatkan 7 jimat pembunuh dan mengklaim alam misterius atas. Lagi pula, 1 tiang Suan Lingguo dari alam rahasia Suan bawah hanya bernilai 5.000 poin kontribusi. Hanya buah suci tiang Suan dari alam rahasia Sang Suan yang dapat memberikan poin kontribusi besar. Penatua Qin Nan, dia baik-baik saja sekarang, kata lelaki tua itu dengan ragu-ragu. Baiklah, terima kasih banyak. Qin Nan berbalik dan berjalan menuju gerbang. Jika aku membunuh klonmu tadi, aku akan dikeluarkan dari aliansi anti surga dan kehilangan pecahan pohon Janglan. Itu tidak akan berarti apa-apa. Namun, ketika kita mencapai alam misterius atas, Qin Nan berhenti, menatap langit di angkasa, dan mengembuskan napas perlahan. Matanya berubah seketika, menjadi sangat tajam, bagaikan pisau-pisau. Tunggu sampai Anda mencapai alam rahasia Sang Suan. Biarkan kaisar palsu ini mengerti. Meskipun dia belum menjadi kaisar,
dia bukanlah buah kesemek lemah yang bisa diganggu-gugat sesuka hati. Pada saat yang sama, di Zhongzhou, Akademi Kaisar Naga. Jangan dilihat, tidak ada yang bisa dilihat, ayo pergi. Terdengar suara dingin. Kedua anjing itu berdiri di kaki puncak manusia, mata mereka dipenuhi keengganan. Lama sekali mereka tidak mengalihkan pandangan. Kakak, kita mau pergi kemana? Skeleton Xiao Hong mengangkat dagunya dan berkata, Pegunungan Tianji, hutan bencana, dan tanah klan api, kamu pilih satu. Kicauan, kata tikus Tianji. Pegunungan Tianji. Kedua anjing itu tampak tertekan. Hutan bencana dan tanah suku api, apakah tempat-tempat ini bisa dikunjungi oleh sampah seperti mereka? Baiklah, kalau begitu itu adalah Pegunungan Tianji. Seekor kerangka, seekor tikus, dan 2 ekor anjing meninggalkan puncak manusia. Puncak ras manusia, yang penuh dengan energi spiritual dan pemandangan menakjubkan, kini kosong dan sunyi kecuali patung tinggi seorang pemuda. Bab 1210 Taois gagak jelek. Setelah Qin Nan meninggalkan istana Xingluo, dia menenangkan diri dan langsung mengaktifkan jimat pedang 7 bintang. Jika Anda ingin meninggalkan aliansi anti surga, Anda juga harus memberikan jimat ini. Qin Nan menghilang dari tempatnya, diselimuti oleh aura pedang yang kuat. Puluhan napas kemudian, di jalan-jalan kota yang tidak dikenal, di bawah terjadi kejutan dari banyak orang yang memperingati, sosok Qin Nan muncul dari udara tipis. Pedang abadi terbang 7 cahaya ini sungguh ajaib. Bahkan, ia menghapus tanda langit selatanku tanpa jejak. Qin Nan meliriknya, lalu bertanya kepada orang lain tentang lokasinya saat ini, dan kemudian mengeluarkan slip giok yang diberikan Gong Yang kepadanya. Setelah menentukan rute yang harus ditempuh, Qin Nan mengetukkan jari kakinya dan berubah menjadi pelangi panjang, menghilang ke dalam pingsan. Negeri para dewa ini berbeda dengan Zhongzhou. Negeri ini tidak memiliki pusat seperti kota Zhongdao. Jika ingin pergi ke tempat lain, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Waktu berlalu, dan 2 hari berlalu dengan cepat. Apakah ini Pegunungan Tianji? Qin Nan berdiri diam di langit dan mengalihkan pandangan. Di bawahku, terbentang padang pasir luas dengan angin kencang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di tengah-tengah padang pasir itu, tiba-tiba muncul gunung-gunung, bergerombol membentuk barisan pegunungan tak berujung, bagai tirai langit yang menjulang dari tanah, menghalangi semua pasir kuning di langit. Bukan hanya itu saja, di padang pasir ini, di angkasa yang jauh, tampaklah aura-aura yang dahsyat, atau kapal-kapal yang bentuknya aneh, pedang-pedang raksasa, dan sebagainya yang menerobos udara dan terbang dengan cepat menuju ke tengah-tengah pegunungan. Meski jaraknya jauh, Qin Nan samar-samar dapat melihat seberkas cahaya ilahi kuno berkelap-kelip di tengah pegunungan. Tempat itu mungkin adalah pintu masuk ke medan perang kuno. Teruskan. Qin Nan langsung mengaktifkan teknik pemurnian abadi debu merah, berubah menjadi Duan King dan terbang ke pegunungan. Alasannya adalah karena di pintu masuk medan perang kuno, kemungkinan besar akan ada banyak orang dari 8 klan kuno, 3 kekuatan besar, dan sebagainya. Jika identitas mereka terbongkar, kemungkinan besar para kaisar dari Tanah Suci Langit Selatan akan tertarik dan menghadapi perburuan yang mengerikan. Menurut rencana Qin Nan, tidak akan terlambat untuk berubah menjadi jati dirinya yang sebenarnya setelah memasuki medan perang kuno, menggunakan dirinya sebagai umpan untuk menarik pencahayaan Dewa Langit Selatan dan yang lainnya. Setelah terbang selama setengah jam di pegunungan, Qin Nan akhirnya berhenti. 50 mil di depannya, ia melihat cahaya ilahi yang agung dan luas yang datang entah dari mana dan menjanjikan seluruh gunung yang tingginya lebih dari 10.000 kaki. Cahaya itu memancarkan tekanan tak terlihat yang membuat orang-orang merasa takut dan tidak berani mendekat. Di puncak gunung ini berdiri sebuah gerbang cahaya putih yang tingginya 500 kaki dan lebarnya 300 kaki, memiliki aura yang tak terhitung jumlahnya dan sangat misterius. Pandangan aneh melintas di mata Qin Nan. Jika dia ingat dengan benar, gerbang cahaya putih ini pernah muncul sebelumnya ketika dia berada di Dongzhou Tianji Dao. Dari situasi saat ini, gerbang cahaya putih ini memang ada ringkasannya dengan nenek Tianji yang misterius. Qin Nan berpikir dalam hati, lalu mengaktifkan pupil kirinya dan mengamati bagian depan. Sekilas di kaki gunung ini, terdapat sedikitnya ribuan aura alam leluhur bela diri. Sebagian besar aura tersebut ditempati oleh para penguasa independen, sedangkan mereka berasal dari 8 klan kuno, 6 wilayah terlarang, dan 3 kekuatan utama yang jumlahnya sangat sedikit, dan sedikit yang ada tidak terlalu kuat dalam tertanam. Selain itu, di kaki gunung ini terdapat 25 istana yang penuh dengan larangan, dan terdapat banyak pendeta di setiap istana. Jelaslah bahwa istana-istana ini adalah restoran dan penginapan sementara yang dibangun oleh beberapa biara. Aneh. Kenapa orang-orang dari pasukan besar ini belum datang? Qin Nan mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu berjalan menuju sebuah istana. Apa yang diketahuinya sekarang relatif sedikit, dan di restoran seperti ini, dia dapat mendengar banyak informasi. Restoran yang dimasuki Qin Nan memiliki 4 lantai. Jumlah yang menelepon yang minum di sana adalah yang terbanyak di antara semua restoran lainnya, dengan lebih dari 100 orang. Kebanyakan dari mereka adalah kekuatan independen dengan aura yang kuat dan aura pembunuh, dan tidak boleh diremehkan. Qin Nan dengan santai memesan alkohol beralkohol,
menemukan sudut, duduk, dan mendengarkan dengan tenang. Baru setelah setengah batang dupa berlalu, secercah cahaya cemerlang bersinar di mata Qin Nan. Baru saja dia mengetahui beberapa berita penting. Medan perang abadi akan dibuka besok. Selain itu, pada awalnya, hanya alam misterius bawah yang akan dibuka terlebih dahulu, dan akan memakan waktu 3 hari sebelum alam misterius atas dapat dibuka. Umumnya, para pengikut dan raksasa dari semua kekuatan besar akan masuk pada saat ini, karena bagi mereka, memasuki alam misterius yang lebih rendah adalah buang-buang waktu belaka. Adapun saat ini, para murid dari pasukan besar yang telah tiba di sini pada dasarnya adalah mereka yang memiliki pemahaman kelas 2 dan belum memperoleh 7 jimat pembunuh. Kalau begitu, setelah aku menemukan beberapa buah spiritual Tiang Xuan di alam rahasia Xuan bawah, aku akan mencoba mendapatkan jimat 7 pembunuh sambil menunggu pasukan besar masuk. Qin Nan telah mengambil keputusan. Pada saat ini, beberapa suara tiba-tiba menarik perhatian Qin Nan. Sayangnya, aku tidak tahu apakah aku akan mendapat kesempatan mendapatkan 7 jimat pembunuh tahun ini. Kalau tidak, aku hanya bisa menemukan lebih banyak buah spiritual Tiang Xuan. Kalau begitu, mari kita bergabung. Lupakan saja, kita tidak perlu membahas ini lagi. Maukah kau ikut serta dalam pertarungan memperebutkan peta besok? Pertempuran untuk peta? Rekan Tao, ini pertama kalinya saya di medan perang abadi. Bisakah Anda memberitahu saya apa itu pertempuran untuk peta? Pria parubaya bertampang kasar itu, menyadari seseorang bertanya, berkata dengan sungguh-sungguh, yang disebut pertempuran peta itu hanyalah nama yang biasa digunakan semua orang. Pada dasarnya, itu berarti bahwa di masa lalu, setiap kali medan perang kuno dibuka, akan ada seorang pendeta Tao bernama Gagak Jelek yang datang ke sini untuk menjual peta buah roh surgawi yang mendalam. Haha, ya, Tao Gagak Jelek ini memang sangat misterius. Meskipun tingkat kehancurannya tidak mencapai Kaisar Agung, tetap saja luar biasa. Lagi pula, dia punya aturan saat menjual peta, dia hanya menjual 100 peta dalam satu waktu. Di antara 100 peta ini, terdapat 5 peta emas, dan 95 sisanya adalah peta biasa. Selama beberapa perang kuno, banyak yang menyambut selamat buah spiritual Tiang Xuan dalam jumlah besar dengan bantuan peta emas. Tuan, apa yang Anda katakan kurang tepat. Tidak setiap kali Anda menggunakan peta emas, Anda bisa mendapatkan buah roh Tiang Xuan dalam jumlah besar. Beberapa orang telah gagal beberapa kali. Bahkan dengan peta biasa itu, beberapa orang berhasil mendapatkan buah roh Tiang Xuan dalam jumlah besar. Itu hanya jumlah yang sangat kecil. Oh, aku hampir lupa bahwa jika kamu ingin berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan peta, kamu harus membayar 2.000 batu dewa kepada Tao Gagak Jelek sebelum kamu bisa berpartisipasi. Setelah percakapan antara pria parubaya ini dan biksu lainnya, seluruh pertempuran untuk peta itu menjadi jelas dalam sekejap. CK, masih mau bayar batu dewa? Nanti kalau sudah waktunya, aku nggak mau bayar. Asal Tao Gagak Jelek yang bawa petanya, aku tinggal rampok saja. Tiba-tiba, seorang pemuda yang duduk di lantai 3 restoran berkata dengan raut wajah yang agak arogan. Nak, jangan bicara omong kosong kalau kau tidak mengerti. Setiap kali perang abadi dimulai, pasti ada saja mengirimkan yang ingin merebut peta itu secara langsung. Coba tebak apa yang terjadi selanjutnya, kata seorang pria tua berambut biru dengan ringan. Apa? Apa mereka semua sudah mati? Pemuda arogan itu mengerutkan kening. Salah. Setelah medan perang kuno berakhir, para biksu ini menghilang secara misterius. Kemudian, seseorang menemukan bahwa mereka semua telah berubah menjadi pohon-pohon kuno berbentuk manusia dengan metode rahasia yang mengerikan dan ditanam di gunung ini. Mungkin sekarang jumlahnya setidaknya 70 atau 80. Pria tua berambut biru itu mencibir. Ini bukan hanya pemuda yang sombong, banyak juga pendeta yang wajahnya berubah drastis. Taois Gagak Jelek, sudut bibir Qin Nan sedikit melengkung. Ini cukup menarik. Bersambung.